Siang semuanya, saya Kak Rose dan inilah Rumpi No Secret. Ini hari Senin ya. Apa kabar Daniel? Ya, apa kabar Anda semua? Dan seperti biasanya saya kembali menemani Anda hari ini bersama berita-berita seru yang akan kita tanya-tanya ya dengan kekepoan saya. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini berita hotnya itu lagi-lagi Anji lagi ya. Nah kali ini setelah kemarin tuh rame postingannya dia begini, begitu. Hari ini dia datang memenuhi panggilan pemeriksaan polisi gitu. Karena dia kan sempat dilaporkan, apa sih laporannya ya? Menyebarkan berita-berita yang meresahkan gitulah ya. Nih Anji penuhi panggilan polisi terkait video obat corona tanda kutipnya. Nah coba kita lihatnya ada videonya. Kemarin baru dari gunung, hari ini ternyata sudah kembali ke Jakarta. Kita lihat seperti apa komentar Anji ketika ditanya-tanya sama rekan-rekan media. Berikut ini. Nanti kita kasih keterangan nanti sama lagi. Iya. Ya, kita pemeriksaan dulu ya. Iya, siap. Ya. Silakan. Sorry ya. Mas Anji, kiri dong, lihat dong. Buka yuk. Buka. Sorry. Mas Anji, lihat sini ya. Iya. Nanti kita kasih keterangannya. Soalnya udah ditunggu juga. Maaf. Sorry. Ya. Sorry. Nanti konten. Terang. Nah itulah ya. Coba kita lihat ini yang rame. Kalau itu kayak sepi-sepi aja ya, gak ada apa-apa. Anji juga katanya nanti kasih komentar kalau sudah selesai dia menjalani pemeriksaan polisi. Tapi kita lihat komentar netizen di luar sana itu beragam macam-macam ya. Ada yang komennya tuh justru komenin Ciputnya ya. Ciputnya itu mulu deh, gemes, Tanah Abang kan banyak katanya gitu. Iya. Beli di marketplace yang online itu juga banyak pilihannya kok. Caper males katanya, katanya. Lagi komen netizen, makanya kalau porsinya nyanyi aja, nggak usah ngadi-ngadi gitu. Jangan gitu dong netizen, aku justru lagi pengen nyanyi nih ya kan. Lanjut. Nah kan, mending nyanyi aja sih daripada bikin channel YouTube yang gak akurat, asal bunyi akhirnya keciduk deh. Katanya gitu ya. Ada lagi gak komen netizennya? Gak ada. Ya udahlah. Ngeliat channel YouTube aku aja deh. Isinya yang ringan dan yang lucu ya. Berikutnya, nah ini dari pasangan pengantin baru. Tamu saya juga di sini ada yang pengantin baru, tapi ini juga ada pengantin baru yang kemarin viral juga ya, yaitu Dinda Hau dan, aduh kok aku lupa nama suaminya siapa? Rembayang ya, dia posting di instastorynya objek sepertiga malamku. Ini agak nggak jelas ya, ini maksudnya apa objek sepertiga malam? Maksudnya objek foto kali ya. Posting gitu. Nah lagi-lagi postingannya mah biasa. Yang luar biasa itu postingnya komentar netizen ya. Rembayang pun posting gini ya. Mengomentari komentar netizen luar biasa. Dan saya mengomentari Rembayang yang mengomentari komentar netizen. Ada dua tipe netizen katanya. Ada yang selalu mengambil sudut pandang baik karena memang orangnya positif. Ada juga yang tanpa disadari hatinya udah tumbuh bibih penyakit katanya gitu ya. Komentarnya apa sih? Bunyinya apa sih? Coba kita lihat komentar netizennya. Lihat. Mana? Ini dia. Astaga, boleh aku buka nggak helmku ya? Tulisannya kecil-kecil banget. Nih, terus konten seperti apa yang harus di-up ke banyak netizen yang bosen dan iri ya. Mungkin karena mereka lagi di lockdown kan ya, lagi di rumah aja. Terus mesti lihat postingannya yang bikin kesel gitu, bikin iri. Jadi ya begitulah Rembayang. Mendingan Rembayang sama Dinda Hau ini deh posting masak-masak lagi deh. Kita pengen tahu sekarang kalau masak mie instan tuh kayak gimana sekarang mereka berdua. Udah kalau begitu langsung aja kita ke bintang tamu kita yang pertama ini juga
pengantin baru. Ini viral gara-gara anaknya itu posting. Ibuku menikah dengan bapak mertuaku dan suamiku kini adalah kakak tiriku ya. Pokoknya rame dah, itu kayak judul-judul FTV gitu. Kita lihat profilnya berikut ini. Yeni Indriani, perempuan berusia 27 tahun ini viral ketika memposting video TikTok pada 7 Agustus lalu yang menceritakan ayah mertuanya menikahi ibu kandungnya dan netizen mempertanyakan hukum agama pernikahan tersebut. Perempuan asal Ciamis itu memperlihatkan prosesi akad nikah antara ayah mertua Budiarsa berusia 54 tahun dan ibu kandungnya Nunung berusia 47 tahun yang dilaksanakan di rumah. Ibu dari 3 orang anak ini tidak menyangka hal tersebut akan terjadi. Karena kisah ini berawal dari candaan dan kini ia menjadi saudara tiri suaminya sendiri. Perubahan apa yang dirasakan Yeni saat video TikToknya viral? Dan bagaimana hukum agama mengenai pernikahan antara ayah mertua dan ibu kandung menurut Ustadz Syam? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya sudah bergabung, ini adalah pasangan yang juga viral, ada Pak Budi, Bu Nunung ya. Nah ini anaknya yang kemarin ngupload ya, Mbak Yeni ya. Mbak Yeni, suaminya mana lagi kerja? Suami atau kakak tiri itu jadinya? Dua-duanya. Ya, coba kita lihat sih apa sih yang viral. Ini ada artikelnya, heboh kisah ayah mertua nikahi ibu kandung. Kini suamiku jadi kakak tiriku, gitu ya. Dan ini ada dibikinin video TikTok lagi. Yang nonton udah berapa sekarang? Udah 1 juta? Hampir bentar. Hampir bentar lagi, dikit lagi ya. Abis ini kayaknya makin melejit ya. Coba kita lihat di TikToknya ini yang berikut ini. Yeni nikah udah berapa tahun berarti? Udah 6 tahun Kak. Udah 6 tahun Ya. ya. Pak Budi kan apa baru ditinggal meninggal istrinya tahun lalu ya, 2019. Iya. 2019. Kalau Bu Nunung sendiri dari kapan, Bu? Setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan juga. Jadi ini setahun ya, nggak jauh-jauh ya dua-dua ini ya. Kan kita pengen tahu, ini katanya awalnya dari bercanda. Sebenarnya yang bercanda duluan siapa? Anak-anak atau Pak Budi? Anak-anak sih. Oh, anak-anak. Bapak yang nyuruh. Enggak nyuruh. Enggak, itu ide anak-anak aja. Ide anak-anak. Anak yang laki ini siapa namanya? Cipta. Ini Iya, Cipta yang lagi. Itu anak-anaknya berapa sih semuanya, Pak? anak saya 3. Anaknya 3. Yang udah nikah berapa? Semuanya udah nikah. Semuanya udah nikah, tapi yang single cuman ini besannya. Iya. Iya. Oh gitu. Terus kan bercanda-bercanda gitu. Awalnya gimana rasanya Pak Bu Nunung sama Pak Budi dibercandain sama anak-anak kayak gitu? Ya awalnya sih gimana ya, risih gitu. Risih ya. Terus? Tapi mungkin ya udah jodoh mungkin ya. Jadi Saya nggak tahu Mas ya. Tapi kalau risih-risih terus akhirnya gimana terbuka komunikasi itu gimana Pak Budi sampai akhirnya nikah? terbukanya ya mungkin apa? Ini sholat istiqoroh dia. Nah, jadi apa minta petunjuk. Terus? Terus dia udah kasih petunjuk, baru nyamperin ke saya gitu. Oke. Tunggu kan Ibu Nunung minta petunjuk, pasti kalau nggak ada tanda-tanda nggak mungkin minta petunjuk ya Bu ya. Oke. Bapak kasih tanda-tanda apa waktu itu Pak Budi? Tanda-tandanya apa ya? Ngomong dulu atau gimana? Iya sih. Bapak ngomong sama Bu Nunung. Iya, tapi terus gimana ibu-ibu sholat istikharah? Ya pertamanya sih saya juga ragu gitu ya kok masa nikah sama besan, tapi ya setiap habis sholat saya kalau mungkin jodoh saya mungkin nikah ya, kalau enggak ya udah saya udah istikharah insya Allah gitu, jadi ya Bismillah. Bismillah. Ya. Nah kalau ya ini nih anak-anak nih ya kan dari bercanda-bercanda, ternyata beneran gitu. Iya. Kamu sendiri gimana Yen? Awalnya Awalnya? kalau Awalnya kan bercanda, iya, ternyata serius gitu. Ternyata seriusnya bahagia juga, soalnya kan bisa sekaligus ngurus orang tua gitu Betul, dua-duanya. iya. Saling ada yang menemani gitu ya. Iya betul, nggak kagok lagi juga gitu kan Kak Ros, kayak gitu sih. Gitu aja. Enggak, tapi awalnya tuh kalian bercanda, itu bercanda. Kamu termasuk ikut yang bercanda atau enggak? Enggak sih sebenarnya. Kamu enggak? Berarti suami kamu yang bercandain ya? Enggak juga? Enggak atau juga. anak yang lain? Kalau suami aku sih ngikut aja soalnya Ikut orangnya. aja. Terus pasti awalnya kan pasti agak
apa ya? Ya memang ini orang tua kita pasti berharap yang terbaik kalau memang betul. bahagia. Kenapa? Kan tapi kan ada kayak, dari awalnya bercanda gini ternyata beneran gitu ya. Beneran. Itu gimana kamu ngobrol sama suami kamu? Ya awalnya sih aku juga sempat bilang ya sama suami gimana kalau misalkan kan suka panggilnya Mbah sama Mama aja. Suami sih nanggepinnya kalau misalkan pas pertama ya masa sih, ya itu mah terserah mereka aja katanya. Kalau misalkan itu bikin mereka bahagia ya kenapa enggak katanya gitu. Yang akhirnya ngomong kalian taunya dari mana akhirnya kalau memang bapak sama ibu serius gitu? Awalnya kan mama itu 5 bulan belum ngasih jawaban nih sama 5 Mbah. bulan nggak 5 ngasih bulan jawaban. nggak ngasih Terus? jawaban. Karena mungkin kan harus dipikir dengan matang-matang ya Kak Betul. Ros. Akhirnya ya nggak tahu mereka, mama juga sih yang ngasih jawaban katanya udah diterima cintanya gitu. Akhirnya ke kamu mama sendiri yang Iya, cerita. Oh gitu. Kaget juga sih aku gitu. Oh, baik. Kirain nggak bakalan jadi gitu. Nah ini ada banyak ini karena ceritanya unik gitu ya. Dan kamu bikin TikToknya kan judulnya juga lucu kayak judul-judul sinetron gitu ya. Jadi menuai komentar netizen, bahkan TikToknya itu nonton hampir 1 juta sekarang ya. Coba kita lihat ini, kita bacain komen-komennya ya. Gimana? Saya belum paham kok suamiku bisa jadi kakak diriku gitu ya mungkin ya. Terus ini, berarti nikah sama besan ya? Emang boleh? Katanya saya harus nanya. Suamiku adalah kakakku dan mertuaku adalah ayah tiriku dan ibuku adalah ibu mertuaku. Bingung juga ya. Terus ada lagi, iya mirip sinetron Strong Woman apa ini? Oh ini judul sinetron Korea gitu ya. Kalau gitu kita langsung tanya aja sekarang ya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz sebenarnya hukumnya seperti apa sih? Boleh enggak ini besan kemudian saling menikah? Kita undang, silakan Pak Ustadz Syah. Assalamualaikum. Gimana? Oke, Pak Ustadz, ini Siap. ada yang unik nih karena kayak jadi kayak judul sinetron ya kan. Bener. Ayah mertuaku menikahi ibu kandungku sehingga suamiku jadi kakak tiriku gitu ya. Masya Jadi kalau Allah. secara hukum, secara agamanya itu gimana sih Pak Ustadz? Boleh? Kira-kira maunya boleh atau tidak Boleh, boleh? maunya ya udah nikah soalnya Pak Karena Ustadz. banyak banget yang nge-tag juga di Instagram. Oh, gitu? Masalah postingannya kan viral banget tuh. Iya. Banyak yang nge-tag di komentar tuh nanya, ini gimana sih hukumnya, ini gimana sih hukumnya. Aku bilang judulnya aja yang ribet, itu ada. Judulnya ribet. Karena ya, ya. judulnya yang ribet, ceritanya yang ribet. Tapi sebenarnya menikah dengan besan itu hukumnya adalah boleh. Karena mereka adalah non-mahram. Non-mahram. Mahram itu sudah disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 23. Yang mahram itu adalah hurrimat alaikum ummahatukum, ibu kalian. Ibu ke atas, ibu, nenek, Oke. Di moyang atas gitu ya. pokoknya. Ibu ke atas. Ummahatukum wa banatukum, anak perempuan kalian, anak cucu di bawahnya lagi. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, saudari perempuan kalian. Ya, itu enggak boleh. Saudari itu ada jenisnya. Ada saudari kandung, ada saudari sebapak, Oh. ada saudari seibu, ada saudari tiri. Jadi 4 kan, kalau tiri itu benar-benar enggak sebapak, enggak seibu. Itu juga nggak boleh? Ya, kalau enggak sebapak, enggak seibu, maka mereka ajnabiyah. Ajnabiyah itu boleh dinikahi. Oh boleh. Yang orang asing, termasuk asing. Kalau yang nggak boleh itu, dia saudari kandung, kemudian dia saudari seibu, atau dia saudari sebapak. Nah, itu akhawatukum. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Kemudian wa khalatukum wa ammatukum. Bibi kalian dari ayah, bibi kalian, kemudian bibi dari ibu, itu nggak boleh. Oh. Gitu. Jadi ini boleh dong ya dia sama kakak tirinya. Yang beda jadi yang bapak, beda ibu. ini mah duluan Ini kan, duluan, dia iya, makanya. Ya kalau misalnya nggak boleh, yang salah ini dong. Iya. Yang salah Berarti orang tuanya aman dong. ya sebenarnya. Tapi insya Allah aman dalam hal ini kan orang asing gitu. Istilahnya nggak ada hubungan kecuali mungkin pernah sesusuan. Nah itu baru nggak Itu boleh. Oke. Ya. Jadi sekarang ya ini bingung juga ya. Emang kalau udah jadi mertua kan sama seperti orang tua kita juga Betul, ya. benar. Tapi manggilnya jadi berubah nggak? Enggak, sama aja sih. Sama aja. Tadinya manggilnya Mbah. Mbah. Ini Kalau mama, soalnya kan kalau sama orang-orang rumah emang semuanya manggilnya Mbah gitu, udah terbiasa. Mbah, jadi udah panggilan sayangnya Iya. Mbah. Oke, sekarang Mama manggil ini apa? Manggilnya gimana? Kalau dulu manggilnya apa? Pak ini, Pak Budi gitu. Iya. Kalau sekarang manggilnya Mbah aja. Mbah juga panggilannya udah panggilan sayang Mbah Kalau ya. mbaknya udah punya anak. Udah, Sekarang dia manggil bapaknya, manggil ayah atau manggil om? ayah. Oh kirain manggil om, kan udah saudara. Makin bingung lagi Makin gitu ya. bingung kan. Jadi kalau Pak Budi panggil Bu Nunung apa? Nenek. Hah? Nenek. Nenek, Mbah sama nenek. Aduh. Kan nenek Iya, iya, iya. cucu-cucunya. Nah, ada pertanyaan ini, Pak Ustadz kapan nikah kalau Pak Ustadz?
Kok lari ke situ? Apa hubungannya sama ini? Iya, iya. Itu Doain kan ya. Soalnya mau mengundang. Kalau dalam keadaan seperti ini susah ngundangnya. Iya, 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 Kan virtual lagi nikahnya. Pak Ustadz, ya aku mau tanya nih. Ini kan banyak juga pasangan-pasangan aku undang gitu ya, ta'aruf apa segala macam. Kemudian mereka sholat. Ya kan mereka sholat untuk memantapkan diri, istikharah gitu ya. Sebenarnya kalau kita dapat tanda ini yakin memang ini jodohnya tuh kayak apa sih Pak Ustadz, taunya bahwa itu beneran ini jawabannya gitu. Sebenarnya jawabannya itu sudah ada di dalam doanya sendiri. Jadi dalam doa istikharah itu mengatakan begini, ya Allah, Engkau yang maha tahu kalau ini terbaik untukku. Kalau ini terbaik untukku, mudahkan jalanku. Jadi itu sebenarnya jawabannya. Dari istikharah itu nggak selalu mimpi. Mimpi itu kadang-kadang aja. Memang ada orang-orang yang diberikan sama Allah mimpi. Susah juga kalau kita mau mengatakan jawabannya adalah mimpi. Karena misalnya dia hobinya nonton kayak drama misalnya. Korean drama, terus istikharah yang muncul di mimpinya ya Sun Joong Ki gitu ya. Yang muncul di mimpinya ya Lee Min Ho gitu. Ya Allah, Lee Min Ho jawaban istikharahku ya Allah, haruskah aku memperjuangkannya, kan nggak mungkin gitu. Jadi dimudahkan jalannya gitu. Dimudahkan. Tapi kan walaupun jalannya dimudahkan, kadang-kadang kalau mau nikah kan ada aja masalah misalnya apa gitu. Nah itu kan gimana bedanya antara ini mudah atau ini sebenarnya hanya ujian aja? Betul, hati sebenarnya. Jawabannya ada dalam hati nurani seseorang. Kalau misalnya Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan buat hati kami melenceng gitu. Jadi sebenarnya dipermudah jalannya dan ada aja gitu dorongan dari Tuhan gitu. Dan istikharah itu nggak sekali loh. Istikharah itu jangan misalnya udah istikharah sekali terus udah dapat jawaban selesai. Justru istikharah itu untuk memantapkan diri gitu. Karena ujian pranikah kan luar biasa tuh. Jadi terus sampai katanya, karena saya juga belum merasakan. Ya nanti kalau udah ceritain lagi ya Pak Ustadz. Ya Allah, tawa ya kameramennya. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz sendiri ngasih judul ini kisah ini apa Pak Ustadz judulnya? Judulnya? Iya. Kalau ada yang dekat, kenapa yang jauh? Iya. Pak Budi, Bu Nunung, selamat ya. Mudah-mudahan langgeng sehat terus, bahagia terus bersama anak-anak dan juga cucu-cucu. Mbak Yeni, terima kasih juga atas kehadiran dan sharing ceritanya ya. Pak Ustadz, terima kasih. Aku tunggu undangannya. Abis ini kita punya tamu juga. Ini baru nikah, terus juga sekarang baru jadi ayah ya. Dan dia sekarang disebut sebagai hot daddy gitu. Ada Marcel Darwin, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Marcel Darwin, aktor berusia 30 tahun ini resmi menikahi Nabila Faisal, selebgram berusia 31 tahun pada 12 Januari 2020 setelah sebelumnya berpacaran selama 6 bulan. Pria berdarah Makassar, Jerman yang kerap memposting video menemani Nabila senama hamil ini telah dikaruniai seorang anak bernama Benjamin Kinan Darwin yang lahir pada 10 Juli 2020. Bagaimana perubahan yang dirasakan Marcel setelah menjadi seorang ayah? Dan bagaimana Marcel menghadapi komentar miring dari netizen? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Marcel Darwin, udah jadi ayah tapi gini-gini aja ya penampakannya ya. Oh iya dong, namanya juga hot puppy. Elah, hot puppy. Panas Hot dong ya puppy. berjemur terus ya tiap hari ya. Betul. Ini ada artikelnya. Selamat Marcel Darwin jadi ayah. Aduh, gimana rasanya jadi ayah? Setelah kayaknya kan cepet banget gitu ya. Sebelumnya tuh jomblo, tiba-tiba set. Hah, jadi kamu pertama kali yang kamu rasakan ketika gendong anak kamu? Pertama kali yang dirasakan gendong anak itu nangis. Oh, kamu nangis. Oh iya. Ya gimana sih di dalam ruang bersalin itu aku nggak bisa ngapa-ngapain, cuma hanya bisa ngeliatin istri kesakitan kontraksi, terus tiba-tiba jam 7.15 pagi Benjamin Kinan Darwin lahir tuh yang kayak cuman ngeluarin air mata doang. Nah itu tuh. Aduh, lucunya. Oh iya dong. Pasti banyak yang berkecamuk di pikiran seorang ayah gitu. Apa yang paling banyak? Pikiran-pikiran apa tuh? Pikiran-pikiran apa yang paling banyak adalah pikirannya sekarang ya. Tidur itu sangat berharga. Iya betul. Tidur itu sangat berharga. Jadi kayak namanya juga kita punya anak yang anak tiap 2 jam sekali bangun, 2 jam sekali bangun. Ya kita harus ganti-gantian juga sama istri ngurusin anak. Kamu ikut bangun? Oh iya dong. Luar biasa. Ganti popok ikutan? Ganti popok udah bisa. Udah bisa. Udah bisa. Awalnya sih agak gimana Kecil banget sih ya gitu ya. Nah, Mandiin. mandiin masih belum berani. emang susah Mandiin banget. biar istri aja. Istri aja ya daripada kamu dimarahin ya keringetan biasa kalau. Ngeri Apa salah pegang gitu loh, suka takut salah pegang lah apanya. Jadi ya lebih baik biar istri ada aja yang lah. berbeda nggak dari seorang Marcel Darwin setelah jadi ayah? Ada yang berbeda, ada. Apa?
statusnya udah jadi ayah. Udah jadi hot puppy. Mungkin pandangan hidup atau rencana kamu ke depan atau apa sih yang prioritas dalam hidup kamu mungkin yang kamu lakukan? Nah, ini yang banyak semua orang lakuin yang udah menjadi orang tua ya. Yang apa-apa tuh mereka pasti duluin, oh buat anak gua dulu, oh buat istri gua dulu. Akhirnya itu benar-benar kenyataan gua ngerasain. Jadi kayak bisa apa-apa, kayak gua mau beli sesuatu atau mau beli apa, ntar dulu deh, istri gua dulu, anak gua dulu deh. Terus tiap kali belanja ingetnya anak. Kita udah nggak pernah dibelanja, udah biarin aja. Yang penting anak dulu, anak dulu, anak dulu. Dan ini termasuk hot daddy ya. Kenapa? Hot Hot papi, puppy hot dong. papi. Kenapa hot? Karena dia sering berjemur bareng babynya. Nah, kan? Kita lihat ya, ada videonya dia berjemur bareng anaknya. Oh, ini kamu tiap pagi nih. Biasanya bapak-bapak yang paling rajin jemur anaknya tuh sekalian pamer nih loh. Oh, Hasil iya dong. produksi aku gitu kan, ya nggak? Iya nggak tahu, itu tuh bawaan aja kayak sebenarnya bukan pamer sih, jadi kayak Bangga gitu ya. Itu dia. Jadi Marcel Darwin udah sah menjadi seorang laki karena udah punya anak. Oh gitu. Terus beli kereta dorong gitu udah beli? Udah stroller, udah semua apa keranjang bayi, gendongan depan, gendongan yang Sambil samping. ditaruh gitu dorong gitu, lihat Marcel Darwin udah jadi bapak gitu ya. Iya dong. Cuma kan sekarang strollernya masih nggak bisa kepake karena kan kita masih belum berani untuk Pergi jauh-jauh ya. pergi keluar dulu atau ke mall-mall, masih ngeri lah. Oke, baik. Habis ini kita akan dudukkan hot papi ini di kursi hot ya. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi.